الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama sama-sama Bapak Ibu hadirin jamaah subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena ada satu nikmat yang tak terhingga dan terbesar dari nikmat manapun, yaitu nikmat hidayah iman. Karena tanpa ada hidayah iman, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mampu sahur di waktu malam, tidak akan mampu melangkahkan kaki ke masjid, tidak akan mampu puasa 1 bulan penuh, tidak akan ringan tangannya bersedekah, tidak akan mampu menahan nafsu dari perkataan yang tidak berguna, tidak akan mampu menghindarkan dari gunjingan-gunjingan ghibah, fitnah, namimah dan lain-lain. Itu semua Bapak Ibu harus disyukuri. Kenapa? Karena di hati kita ada hidayah itulah nikmat yang paling besar. Maka saya lihat, Masya Allah, nih muka-muka yang ada di masjid ini muka ahli sorga semua nih, amin. Wow, kita sama-sama Bu, Pak ya masuk sorga. Karena harus ada pimpinan jamaah nanti yang membimbing masuk sorga. Ya, tidak ubahnya seperti kita ada bimbingan naik haji aja Pak, nanti ke sana. Nggak ada sendiri-sendiri, makanya kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, sholawat dan salam sama-sama ya. Saya setiap mau mengucapkan Rasulullah, karena jasa beliau begitu besar buat kita, tanpa ada perjuangan jerih payah, seluruh daya upaya Rasulullah sampai Islam kepada kita ya, dibawa oleh para ulama, para wali. Ini harus kita syukuri. Kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, amin. Kalau ngaku mah gampang Pak, tapi diakui enggak nanti kita di sana. Bagaimana caranya agar kita bisa diakui oleh Rasulullah? Nah, ini yang akan kita sama-sama bicarakan ya. Jadi supaya kita nanti di sana diakui oleh umatnya sebagai umatnya Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti yang dituangkan di dalam firman Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ikuti. Wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Nah, kalau kita insya Allah mengikuti cara-cara hidupnya Rasulullah, maka insya Allah dijamin masuk surga Pak. Dijamin masuk surga. Namanya syariat. Kalau syari itu jalan. Jalan yang bisa dilewati oleh mobil, oleh manusia. Tapi kalau syariat itu jalan yang bukan berupa fisik,
tapi jalan tuntunan hidup ya, yang bersifat ruhaniyah, yang tuntunannya itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pak Ustadz, Rasulullahnya sudah wafat, siapa yang harus kita ikuti? Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang mengajarkan apa saja yang ada di Al-Quran dan yang ada saja di hadis dan sunnah Rasulullah. Maka satu-satunya jalan untuk kita bisa punya kendaraan untuk bisa masuk surga, tidak ada lain kendaraannya yaitu syariatul dinul Islam. Tuntunan hidup yang berdasarkan din agama Islam. Salah satunya puasa. Di bulan Ramadan ini hafal semua ayatnya surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini ada 3 kandungan. Yang pertama, Allah menggunakan kata ya. Itu panggilan kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah, karena syahrul Ramadannya adalah syahrul bulan umatnya Rasulullah yang tidak diberikan kepada yang lain. Makanya dalam memberikan pahalanya pun spesialis. Kalau kita berbuat amal soleh di luar Ramadan, amalannya dilipat gandakan dari 1 hanya sampai 10. Tapi bulan Ramadan ini, puasa ini adalah untukku dan azzi bihi, yang memberikan pahalanya pun aku. Maka sering banyak para asatid, para ulama, kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10, 30. Tapi di bulan Ramadan bisa jadi 1 alif pahalanya 100 kali lipat. Kalau ibu bapak sekarang udah 15 juz, berapa huruf itu? Maka kalau orang tahu dalamnya Ramadan ini luar biasa, dia akan merasa rugi kalau tidak mengamalkan amalan Ramadan. Tadi oleh Ustaz Noval sudah disebutkan ada program tanggal ganjil kita. Antisipasi ancang-ancang ya. Menangkap lewatnya Lailatul Qadar. Bagus. Ada buka bersama, takjil bersama, sholat berjamaah. Wah, Allah, luar biasa. Kesempatan. Maka kalau orang-orang yang paham dalamnya Ramadan ini luar biasa, dia tidak akan menyia-nyiakan. Tidak akan menyia-nyiakan. Hatta hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya menahan lapar tidak akan ada artinya. Kenapa? Terbayang, hilang semua haus dan lapar. Terbayang apa? Terbayang pahala dan janji Allah yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua di ayat ini, yang dipanggil cuma orang beriman, tidak ya ayyuhal muslimun. Artinya orang yang mampu mengamalkan amalan di bulan Ramadan, yaitu siangnya qiyam, siangnya siam, malamnya qiyam. Jadi ibadah Ramadan kayak sholat Jumat Pak, ibadah paket. Kalau bapak sholat Jumat, khotib sudah naik, udah nggak dapat itu. Yang namanya sholat Jumat itu dari mulai khotib naik mimbar, sebelum naik mimbar sampai sholat Jumat. Sama Ramadan juga, siangnya siam, tidak menggunakan kata saum. Kalau saum itu hanya menahan lapar dan haus, tapi kalau siam ya menahan lapar haus, menahan perkataan yang tidak berguna, menahan nafsu, menahan hati munculnya yang buruk-buruk, itu siam. Dan yang diperintahkan siam hanya orang yang beriman. Dan yang ketiga, kandungan makna dari surat Al-Baqarah tadi, salah satu pengkaderan pendidikan, makanya Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang dididik tidak hanya otak tapi akhlak.
Untuk mencapai apa? La'allakum tattaqun. Gampang kalimatnya diucapkan takwa, tapi susah diamalkan. Bisakah kita melaksanakan untuk mencapai derajat takwa? Bisa, asal mau. Pertama, supaya kita mampu mencapai derajat takwa, dipahami dulu ilmunya. Dari yang kecil-kecil, takwa itu hurufnya ta, qaf, wawu. Ta, ini bukan ilmu utak-atik ini, memang para ulama juga membahas. Ta itu kepanjangan dari tawadu. Tawadu itu apa? Sifat tawadu dan sifat waro nanti yang wawunya itu ada di sholat, Pak. Sepinter apapun di kepala kita, di otak kita, seberharga apapun mahkota dan mahligai ditaruh di kepala kita, ketika kita sholat menghadap Allah, kepala kita diratakan dengan tanah. Artinya apa? Orang yang tawadhu itu harus merasa dirinya itu hamba, fakir. Artinya apa? Orang yang pribadi sujud itu adalah pribadi yang merasa dirinya itu banyak kelemahan, banyak kekurangan, rendah hati. Kebalikan rendah hati, tinggi hati, alias takabur. Itu dosa yang paling besar, Pak, akbarul kabair. Kenapa? Yang berhak menyandang sifat takabur hanya Allah. Kita mau nyombongin apa, Pak? Kita pinter, yang ngasih otak siapa? Kita kaya, yang ngasih rezeki siapa? Otot kawat tulang besi, leher beton, yang ngasih sehat siapa? Dan meskipun badannya otot kawat tulang besi, kasih sakit satu aja mencret, hilang itu jagoan. Makanya ada satu kisah dari Abu Hasan al-Asy'ari. Suatu hari Abu Hasan al-Asy'ari pergi main ke tepi pantai. Ini hati nih, urusan hati nih. Melihat ada dua hamba Allah, satu laki satu perempuan duduk bersebelahan, dan di sebelahnya ada dua botol minuman keras di mereknya. Muncul dalam hati Abu Hasan al-Asy'ari, padahal beliau ulama besar, Pak. Tuh pinternya iblis menggoda manusia. Dalam hatinya, wah nih anak muda nih berbuat maksiat, tapi pantai duduk berdua-duaan, di sampingnya ada botol minuman keras, habis nyekek botol, jangan-jangan habis berbuat maksiat. Belum selesai hatinya ngedumel kepada dua manusia ini, tiba-tiba ada perahu datang miring tenggelam, 7 orang jatuh ke laut. Spontan anak muda yang tadi itu yang dituduh oleh Abu Hasan al-Asy'ari maksiat, langsung loncat ke laut menyelamatkan sampai 6 orang selamat. Begitu sudah menyelamatkan, dinaikkan kembali ke perahunya, anak muda ini balik lagi dan berkata di depan Abu Hasan al-Asy'ari yang tengah berdiri menatap dia. Kata anak muda, "Tuan, saya sudah menyelamatkan 6, tinggal 1 lagi. Kalau Tuan ini orang yang mulia dan orang sakti, tolong Pak cariin yang 1 lagi." Abu Hasan al-Asy'ari tersentak hatinya. Ya Allah, dia yang saya anggap lagi maksiat sudah menyelamatkan nyawa 6 orang. Saya sementara yang dia anggap orang ulama besar berdiri bengong tidak berbuat apa-apa. Dan si anak muda ini ngomong lagi, "Tuan, kalau Tuan berprasangka buruk kepada saya dengan tatapannya tadi, melihat saya begitu tajam, yang sebelah saya yang perempuan tuh ibu saya." Makin kaget Abu Hasan al-Asy'ari. Yang sebelahnya, Pak, itu 2 minuman keras itu cuman mereknya doang, dalamnya air putih. Makin istighfar, Pak.
Inilah apa pelajarannya? Hati-hati dengan pandangan mata. Ini maknanya puasa. Puasakan matanya dari pandangan-pandangan yang menipu. Belum tentu orang yang kita anggap compang-camping dia gembel, dia hina. Dan belum tentu orang yang berjubah putih kayak begini orang mulia. Bu, hati-hati kalau lagi beli sayur mulutnya jaga. Karena kelemahannya manusia, makhluk yang bernama perempuan, bahayanya di dua lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Apalagi anak-anak muda sekarang Pak Bu. Kalau tidak dititipin agama, saya pernah nongkrong sampai jam 3 di Masjid Al-Hikmah Pak, Jalan Haji Biru. Jam 3 anak laki-lakinya bonceng perempuan di motor, lewat pas depan saya yang lagi duduk di masjid. Laki-lakinya merapat pakai jaket, perempuannya pakai kolor. Saya mikir ini anak perempuan jam 3 dibawa laki-laki yang bukan muhrim. Apa ibu bapaknya kagak nyariin? Karena itu Pak, titipkan agama di rumah kita, terutama anak kita. Anak kita sekarang tangannya lebih akrab megang HP daripada akrab pegang Quran. Betul? Nah, jangan ibu-ibunya juga main TikTok melulu. Allahu Akbar. Lanjut Bu ya. Makanya puasa Ramadan juga kalau kita pengen puasanya seperti sabda Nabi, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Katanya orang yang berpuasa syaratnya satu, iman dan ihtisab. Syaratnya karena Allah. Kita tanya pada diri sendiri, urusannya hati kita sama Allah. Ini saya ini puasa ini karena ikut-ikutan, atau karena nggak enak sama ustadz, atau karena pengen makan di sore hari enak, atau karena Allah. Ya, insya Allah karena Allah. Kalau puasanya karena Allah dan hanya ingin mengharapkan pahala balasan dari Allah, ini yang bakal dapat jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni, dosa-dosa yang terdahulu. Syaratnya iman Pak. Termasuk ayat tadi pun kalau kita ingin mencapai derajat takwa itu harus syaratnya iman. Tadi taknya tawadhu, qofnya qanaah. Qanaah itu artinya kalau orang Jawa ngomongnya nerimo ing pandum. Menerima apapun yang ada di depan kita. Menerima rezeki berapapun yang kita dapat. Menerima kehidupan yang enak atau tidak enak. Qadha qadar yang enak dan yang gak enak diterima. Balikannya qanaah kayak sifat semut yang ditafsirkan oleh Quraisy Shihab di dalam tafsirnya. Salah satu karakter semut yang jelek itu apa Pak? Semut itu sering mengumpulkan barang-barang yang gak diperlukan. Semut itu sering menyimpan makanan yang makanannya itu melebihi dari umurnya dia. Ikan peda ditaruh sore hari di situ, pagi udah di sono. Padahal ikan peda itu besarnya 1000 kali lipat badannya semut. Semut kalau ketemu kayak silaturahim tuh bukan ngucapin salam. Yang dikasih tuh di sono ada makanan, di sono makanan. Jadi orang yang berwatak semut itu suka membeli barang-barang yang gak berguna, ngumpulin barang-barang yang gak ada perlunya. Itu semut. Kebalikannya qanaah. Yang paling tawadhu, qanaah dan waro itu pertama setelah Rasulullah Khadijah Pak. Yang kedua Utsman bin Affan, dia kaya raya Pak. Tapi Utsman bin Affan makannya itu ibarat yang dikasihkan orang lain daging ayam, dia mah cukup pakai terasi.
Khadijah mau meninggal dunia Pak, saya selalu nangis kalau cerita detik-detik wafatnya Khadijah. Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin. Mau meninggal dunia membisikkan mulutnya ke telinga Siti Fatimah. Dek Fatimah, tolong bilangin kepada Rasulullah kalau saya wafat saya pengen dibungkus oleh sorbannya Rasulullah yang biasa pakai dakwah. Disampaikan oleh Siti Fatimah kepada Rasulullah. Rasulullah menangis, wahai Khadijah, istriku tersayang, engkau seorang saudagar kaya raya, konglomerat di tanah Mekah, tapi engkau habiskan hartanya untuk membantu perjuangan dakwah saya. Pakaian yang dipakai oleh orang-orang Mekah semuanya adalah pakaian darimu. Rasul habis hartanya semua Pak. Sampai kain kapannya aja minta dibungkus pakai sorbannya Rasulullah. Begitu Rasulullah menangis, Jibril datang membawa 5 kain kapan. Salah satunya buat Khadijah, dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sampaikan buat Khadijah ada salam dari Allah. Bayangkan Allah menitip salam Pak. Allahu Akbar. Dan sudah dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Karena ketawaduannya, karena qanaahnya, karena waroknya. Kita kadang-kadang baru punya mobil atu, itu pun kredit belum lunas sudah petantang petenteng kayak jagoan. Allahu Akbar. Ya, makanya dari kisah Abu Hasan Al-Asy'ari tadi ada satu penyakit yang harus dibuang di hati kita. Apa? Merasa paling. Merasa paling. Merasa paling beriman, semua orang dianggap kafir. Wow, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Merasa dirinya paling taat, semua orang dianggap murtad. Merasa dirinya paling tinggi ilmunya, semua orang dianggap bodoh. Merasa paling kaya, tolak pinggang setinggi dada. Nunjuk-nunjuk laksana seorang raja. Gak mau diturutin perintahnya, dibentak-bentak, dianiaya. Itu yang terjadi sekarang. Sifat merasa paling terbuang. Ramadan salah satunya mentarbiah, mengikis habis, menggodok supaya hati kita ini bersih. Karena apa? Karena hati ini tempat bercokol dan berkembang biaknya iman. Iman laksana sebuah tumbuhan akan tumbuh subur kalau nutrisi makanannya terus dipasok. Pagi disiram, siang disiram, sore disiram. Tidak cukup disiram air, dikasih pupuk. Begitupun iman. Harus dikasih nutrisi iman ini. Mana nutrisinya iman? Nih, sholat subuh berjamaah. Mana nutrisinya iman? Baca Quran. Mana nutrisinya iman? Sedekah. Mana nutrisinya iman? Puasa, naik haji. Nutrisi iman, nutrisinya ibadah saja? Tidak. Muasyarah, muamal dengan masyarakat juga kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu salah satunya juga untuk menyuburkan iman, nutrisi iman. Apa? Datangi tetangga yang gak pernah keluar rumah, siapa tahu dia gak punya apa-apa yang mau dimasak. Kata para ahli tafsir menafsirkan beberapa hadis, dia mengatakan memberikan makanan, memasukkan makanan kepada orang yang kelaparan jauh pahalanya lebih besar dari pahala haji, zakat, ibadah puasa, sholat. Makanya ada orang dikubur minta balik lagi. Ketika ditanya oleh Allah, mau ngapain kamu balik lagi? Aku sudah cukup memberikan kesempatan umur pada kamu. Mau ngapain? Fa'asoddaqo, saya mau sedekah. Jadi kalau di bulan Ramadan ini banyak ustadz, panitia, takmir masjid menghimbau, mengajak-ngajak sedekah. Enggak perlu diajak Pak, harus kesadaran sendiri. Sadari fungsinya harta cuma 3. 1,
apabila dimakan jadi kotoran, disimpan jadi harta warisan, kita meninggal jadi rebutan anak cucu kita, bahkan bunuh-bunuhan. Ada itu di Pondok Aren, 5 saudara, 6 dengan perempuan, gara-gara harta warisan merasa nggak adil. Nggak aku ramai sekarang. Saya nasehatin Pak, ini mau puasa, kalau di hati kita masih ada rasa dengki, benci ke saudara kita, puasanya tertolak. Gak mau, saya yang benar, dia yang salah. Tuh, merasa dirinya hebat. Penyakit Pak. Penyakit fisik banyak ahlinya bisa diobat. Tapi kalau penyakit hati, penyakit itu bisa dibikin oleh kita sendiri kalau kita tidak bisa membersihkan hati kita sendiri. Karena pangkal dari semua gerakan tubuh ini berawal dari hati. Hatinya bersih, tangannya sedekah. Hatinya bersih, mulutnya dakwah. Bersyukur atas segala nikmat. Hatinya bersih, pandangannya mau memandang yang mulia. Hatinya bersih, kupingnya terjaga dari gibah, fitnah, dan namimah. Hatinya bersih, kakinya ringan melangkah. Wow Pak, kalau hati kita kotor apalagi hidayah iman gak ada, mohon maaf, meskipun rumahnya di pinggir nempel ke masjid belum tentu bisa, betul? Belum tentu bisa datang ke sini. Ya contohnya adalah pamannya Rasulullah ditalkin mau meninggal dunia, siapa? Abu Lahab ya. Ditalkin oleh Rasulullah, kagak bisa, pamannya Nabi, melihat Nabi, hidup sejaman sama Nabi. Nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kita jauh 1500 tahun yang lalu nggak pernah ketemu. Kayak apa rupanya, meskipun ada di kitab Sama'il Muhammad digambarkan tubuhnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, makanannya Rasulullah, ada. Cuman membaca, nggak pernah ketemu. Tapi kita taat, kita nurut. Maka kata Rasulullah, inilah umat yang hebat. Ketika Rasul mengatakan ada umatku yang paling hebat dan paling besar pahalanya, dan dia nanti di barisan paling depan. Siapa? Kata para sahabat, apakah kami ya Rasulullah? Bukan. Kamu mah rajin, taat, nurut. Kenapa? Berkumpul dengan saya, melihat saya. Tapi ada satu umatku yang gak pernah ketemu, gak pernah dengar suaranya, gak pernah lihat sosoknya, tapi dia taat menjalankan sunnah-sunnahku. Siapa? Umat di zaman akhir. Mudah-mudahan kita ya. Amin. Karena itu hati-hati Pak dengan penyakit hati. Ramadan ini syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan yang dididik rohani kita. Maka bersihkan hati ya. Dengan apa? Dengan sholat. Bersihkan harta. Dengan apa? Zakat. Bersihkan mulut dengan apa? Banyak membaca Al-Qur'an, banyak bersihkan mulut. Bukan dengan odol, Pepsodent, bukan. Ya, cuma ngilangin jigong. Ya, ya. Bersihkan mulut dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir. Selesai berzikir kita doa Allahumma inni, kalau sendirian ya, kalau banyakan inna as'aluka ilman nafi'a ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan cuma sedikit, ini ilmu yang bermanfaat. Warizkon toyiba. Jadi kalau doa itu dahulukan Bu setiap habis sholat. Rizki yang baik. Wa amalam mutaqabbala, amal yang diterima. Jangan-jangan kita sholat 60 tahun gak dihitung. Jangan-jangan puasa sebulan penuh hanya puasa menahan haus dan lapar saja. Maka berdoa, minta amalannya diterima. Ya. Bersihkan juga perut dengan apa? Dengan puasa. Maka untuk menjaga kebersihan hati itu bentengi Pak. Ya, bentengi sifat apa? Sifat istiqomah dengan ibadah. Ibadahnya rutin, karena apa? Kita setiap beribadah sholat saja itu Pak, ibarat
HP itu dicas. Kalau HP sudah lowbat bisa berkomunikasi enggak? Bisa menerima WhatsApp enggak? Ibu-ibu bisa main TikTok enggak? Lowbat. Nah, supaya hati kita enggak lowbat dicas. Lewat apa? Sholat. Lewat sholat Bapak Ibu. Bentengi sifat sabar dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, puasa ini harus dilakukan dengan ikhlas, Pak. Kalau enggak ikhlas tuh ciri-cirinya apa? Gampang kalau anak kecil tuh udah sampai jam 4 setengah 5, ini kapan maghrib lama banget sih? Wah, enggak ikhlas itu. Ada di sini Bapak Ibu yang begitu? Oh enggak. Paling mungkin keburu-buru kalau masaknya belum mateng ya. Ya. Bentengi sifat syukur kita dengan apa? Dengan sedekah. Ya, dengan sedekah itu menumbuhkan empati dan simpati kepada orang lain sehingga kita rajin bersyukur. Ya syukur bukan alhamdulillah saja. Gak usah banyak ngomong alhamdulillah. Tapi kalau melihat ada orang lapar kita bagi. Jangan mulutnya sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika ada orang lapar didiemin aja. Jangan. Bentengi sifat ridho dengan apa? Dengan iman yang bersih. Bentengi sifat ikhlas dengan apa? Rajin menuntut ilmu. Allah sudah menjanjikan di Al-Quran Bapak Ibu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat manusia dari dua sisi. Satu iman, dua ilmu. Karena itu Bapak Ibu hadirin, bulan Ramadan ini mari kita isi dengan banyak membaca Al-Quran. Di samping sholat mah itu mah jangan dikata, harus gak boleh lewat Pak. Ya. Waktu wajibnya, sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib yang nempel dengan sholat itu namanya sholat sunnah rawatib, dengan sholat wajib itu yang nempel. Ada 12 rakaat ya. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2. Kalau di hadisnya Ibnu Umar 22 semua. 12 rakaat. Itu ada hadisnya, barang siapa 12 rakaat sholat rawatib rutin istiqomah dijalankan, Allah janjikan dibangunkan rumah di surga. Ada 10 pilihan tuh. Ada yang paling murah apa? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dibangunkan rumah di surga. Yang membangun masjid dibangunkan rumah di surga. Meskipun sebesar kandang burung. Maka beruntunglah orang yang mewakafkan masjid ini. Selama masjid ini pakai sholat, pahalanya terus mengalir. Namanya jariah ya. Kenapa? Pada akhirnya Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu ciri karakter daripada orang yang dapat mencapai derajat takwa itu akan dilihat dari akhlaknya. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling sempurna imannya itu orang yang terbaik akhlaknya. Rasulullah akhlaknya bagaimana? Sepintas dari hadis-hadis yang saya baca, Rasulullah itu paling sayang kepada anak kecil, kepada janda-janda, orang-orang tua. Rasulullah kalau dipanggil sama orang kaya di tengah jalan dia berdiri. Biarin orang kayanya yang nyamperin. Tapi kalau dipanggil sama orang miskin, Rasulullahnya yang nyamperin. Rasulullah kalau bertamu ke orang kaya, minumnya nggak dihabisin. Tapi kalau bertamu kepada orang miskin, semua yang disuguhkan dihabiskan. Supaya apa? Supaya orang yang miskinnya jangan merasa minder, jangan merasa rendah hati kalau makanannya nggak dihabisin. Ya. Rasulullah selalu silaturahim setiap hari. Rasulullah selalu senyum. Masa senyum aja gak bisa Bu ya? Kayak ibu tuh senyum terus. Ya. Senyum. Karena senyum tuh di samping akan lebih memudahkan kulit muka, awet muda jadinya, dan senyum itu sedekah Pak. Ya, tapi jangan senyum terus-terusan pinggir jalan ya. Ntar dikira orang gila.
Masya Allah. Karena itu untuk membina iman dan iman ini supaya bisa mencapai kepada derajat takwa, salah satunya imannya dibina. Dengan cara apa? Tolabul ilmi, minimal datang ke tempat pengaji. Di sini kan ada kajian-kajian tadi ya. Nah, itu boleh datang, Bu. Ya, datang ke tempat kajian itu di samping memberikan nutrisi iman, ya, supaya iman ini tumbuh berkembang. Karena kata Ibnu Taimiyah, iman tuh yazid wa yankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kayak air laut pasang surut. Pada waktu bagaimana iman pasang, pada waktu bagaimana iman itu surut, pada waktu pasang ketika kita rajin tolabul ilmi, rajin ibadah, rajin sedekah, ya. Pada waktu mana ketika surut? Ketika kita malas beribadah. Coba aja Bapak Ibu ketika zikir, sholat selesai pada senyum semua, bahagia, hatinya tenang. Coba ketika sholat ditinggalkan. Asal sholatnya benar-benar karena Allah, ikhlas, insya Allah Allah akan berikan as-sa'adah, kebahagiaan di dalam hati. Ya. Kebahagiaan dalam hati, Bu. Itu yang gak dimiliki oleh umat-umat lain, oleh agama tetangga kita. Gak ada mereka. Tapi lihat orang-orang muslim di bulan Ramadan, Allahu Akbar, ini bulan berkah, syahrul mubarakah. Berkah, Bu, aneh saya juga. Ya, aneh. Kok makanan di mana-mana banyak banget. Betul. Orang lewat di mana-mana, jangan takut. Di Jakarta sekitar Pondok Aren ini, Tangsel, maghrib mampir ke masjid, insya Allah akan ada takjil. Betul. Rajin semua di bulan Ramadan. Sampai-sampai pemulung yang bawa gerobak di pinggir jalan sepanjang jalan Bintaro itu pada mejeng pinggir jalan. Saya pernah punya tetangga, Pak, sehari dapat 300, berasnya sampai dijual begitu mau Idul Adha, Idul Fitri, dijual, ditawarin ke saya. Jadi dipakai modal dia mah, puasa mah kagak. Kenapa? Banyak orang yang terketuk hatinya karena lapar. Efek daripada ibadah puasa. Orang kaya yang tadinya pelit pengen memberi, yang tadinya pelit pengen memberi. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita lebih dari itu ya. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, cirinya iman ketika dia baru 1 tahun masuk Islam, ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, amu'minuna antum? Wahai Umar, apakah kamu beriman? Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Wa ma alamatu imanukum, apa tanda-tanda keimananmu? Kata Umar, nashkuru birroho, kami bersyukur atas segala nikmat. Roho itu, Bu, Pak, nikmat yang paling kecil disyukuri. Tek-tek, bengek, walang taga, sampai benda yang paling kecil yang kita dapatkan disyukurin, apalagi yang besar. Itu roho. Jadi cirinya orang beriman pertama rajin bersyukur atas semua nikmat. Dan nikmat itu bukan duit saja, bukan makan enak saja. Keluarga sakinah, mawadah, warohmah, hati bahagia, ya, anak pada baik-baik, rajin soleh dan soleh semua, itu nikmat, banyak nikmat. Nikmat di dalam tubuh kita aja nggak kehitung. Ya, nih lihat, Bu. Ya, sering saya ngomong ini. Di samping nikmat nih tanda-tanda kekuasaan Allah nih, rambut di atas ini nikmat. Ya, kalau dibuka ini saya botak nih. Ya, nih rambut kepala ini di samping ini nikmat. Mana nikmatnya? Kan gara-gara rambut kita jadi ganteng. Coba perempuan dah digundulin semua. Saya yakin dianggap tuyul dah. Ya, gara-gara ada rambutnya makanya disebut mahkota katanya. Ini di samping nikmat pemberian Allah rambut ini, Pak. Ini gak jarang kita tafakur ini. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Jangan salah, yang ngatur tumbuhnya rambut ini Allah. Dan Allah gak pernah dolim sama kita. Coba kalau kita dolim. Ini alis dari mulai lahir belum pernah dicukur. Ini udah ratusan kali. Coba kalau kecepatan tumbuhnya alis ini sama dengan kecepatan rambut di kepala. Bayangin. Nah, kayak jurik bebegik sawah. Nih mata 2 di antara hidung. Coba kalau mata kita atuh di tengah sini. Dajjal. Hidung
ditaruh di tengah, bolongannya di sini di bawah. Coba kalau hidung taruh di atas kepala, bisa hujan-hujanan, keselak. Kuping ditaruh kiri kanan, coba kuping di sini. Ini yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sejelek-jeleknya orang dibandingkan dengan makhluk ragunan, orang masih ganteng. Betul. Syukurin. Ya, jangan ngata-ngatain, waduh saya ini sekarang jadi tua, waduh saya jadi keriput. Itu hukum alam, sunatullah namanya. Jangan umur udah 60, muka masih pengen kayak 17, kagak bakalan. Nyadar. Allahu Akbar. Syukurin. Lagi masa SMA bersyukur alhamdulillah. Masa remaja alhamdulillah. Masa pernikahan keluarga alhamdulillah, masa tua alhamdulillah, sampai nenek-nenek kakek-kakek bongkok alhamdulillah. Ucapan yang paling disukai Allah dan Allah tersenyum mendengarnya ucapan alhamdulillah. Saya kalau lagi keringetan di luar rumah sampai buka baju, ya Allah hembuskan anginmu yang lembut, datang anginnya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Tapi mintanya yang lembut, jangan kayak di Bandung angin topan longsor, wah bencana. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya bisa ngomong begini, itu semuanya asbabnya karena apa? Karena perjuangan dakwah Rasulullah nyampaikan ke sahabat. Sahabat nyampaikan ke tabiin, pengikutnya sahabat. Tabiin ngikutkan ke tabiut tabiin sampai kepada ulama mutaakhirin, para ustadz sama kita. Maka hakikatnya kita harus bersyukur kepada Rasulullah dengan cara apa? Bersolawat. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Kalau anak cucu kita lagi digendong selesai baca sholawat, tiupin ke ubun-ubunannya. Makanya kenapa kalau ada orang akekah suka banyak baca berjanji, baca sholawatan. Anak belum datang sholawatan para jamaah nangis terus, begitu dikelilingkan anteng. Ribuan kali saya ngikutin acara ritual gitu, belum pernah anak lagi keliling itu mau digunting rambutnya nyak nggak ada, semua tidur. Adem baca sholawat. Kenapa? Kita bersolawat 1 dibalas oleh Rasulullah 10. Naskuru birroho kata Umar. Yang kedua apa? Wa nasbiru alal bala. Ciri orang beriman itu sabar atas bala, musibah, ujian, bencana, baik ujian fisik ataupun non fisik. Baik ujian yang sesuai nalar dan di luar nalar. Sabar. Sabar itu gimana? Ketika datang pertama kali datang masalah, nggak ngedumel. Gak nyari kambing hitam, gak usah nyalahin orang. Kambing hitam udah pada habis semua sekarang, gak ada. Tinggal kambing putih mah belang. Yang ketiga apa cirinya iman kata Umar? Wanardo bil kodo, ridho atas kodok kodar. Kodok kodar ketentuan yang baik dan yang buruk semuanya yakini itu dari Allah. Kalau semua dari Allah, jangankan yang baik, yang buruk pun pasti ada hikmahnya buat kita. Cuman kitanya yang kadang-kadang gak sabar.
Wah, saya mah dapat jodoh ini saya nyesel. Coba kalau saya dapat Ustadz Nopal ganteng, ini godengnya jambangnya panjang ke sini. Saya nyesel dapat Ustadz Jumadi udah botak, jelek lagi. Wah, jambangnya kagak ada, jenggotnya kayak kambing gitu ya. Gak usah begitu. Semua yang kita dapatkan, yang kita terima itu ketentuan Allah. Pasti ada baiknya. Cuman kita kadang-kadang bodoh mengambil hikmah, bodoh mengambil pelajaran. Kenapa? Tertutup oleh sifat penyakit hati tadi apa? Egois, sombong. Ya. Makanya ada di hadis lain, perangkatnya orang beriman tuh kata Rasulullah, al-imanu uryan, iman tuh telanjang. Orang yang nggak beriman diibaratkan orang gila, telanjang, Pak. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa libasut taqwa, itulah pakaiannya orang takwa. Lewat 2 kalimat syahadat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berupa ibadah dan muamalah, ditambah dengan amalan-amalan lain. Wa zinatuhul haya, perangkatnya orang beriman apa? Punya rasa malu. Nih Indonesia nih. Ya, saya mah kagak ngatain apa-apa. Indonesia, nggak ngatain presidennya. Indonesia nih awut-awutan kayak begini, ngadain pemilu recok. Ya, kata saya nggak usah ngadain pemilu dah, duitnya bagiin aja. Ya, daripada malah bikin ribut, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang puas, ada yang nggak puas. Ya, kenapa Indonesia ini acak-acakan? Padahal Indonesia ini Pak, negara paling kaya dan semuanya mayoritas muslim. Malu sama Brunei. Brunei itu tidak ada mustahik zakat. Gak ada orang yang berhak menerima. Semua berzakat semua. Kemana kan zakatnya? Dikirim ke Indonesia. Malu. Kenapa Pak? Apa penyebabnya? Zaman Covid. Di Brunei memang apa? Kagak recok. Kenapa? Karena pemimpinnya orang beriman dan dia mengumandangkan wajib menjalankan undang-undangnya syariat Islam. Ketika datang Covid, Raja Bolkiahnya ngumpulin para ulama minta fatwa ulama. Ulama sama umaroknya akrab. Di Indonesia ulama sama umarok pada ribut. Maka dipilihkan pemimpin yang buruk. Jadi ketika munculnya pemimpin yang buruk di negara kita, yang salah kita, ulama ama umaro pada ribut. Akur, bulan Ramadan ini bulan yang ngakurin kehidupan. Akur. Udah beda partai, beda pilihan. Gak usah ribut, yuk bareng-bareng masuk masjid lagi. Wudunya sama, sholatnya sama, gerakannya sama, menghadap pada Allah yang sama. Betul? Kita kadang-kadang duduk berdampingan, hati kita belum tentu sama. Nah, maka bersihkan hatinya. Walibasut taqwa wazinatuhul haya, punya rasa malu. Ini Indonesia nggak bakal ada korupsi kalau di hatinya ada rasa malu kepada Allah. Ya, jangan malunya kepada manusia. Dan yang ketiga wasamrotuhul ilma, buahnya ilmu. Supaya pohonan kita berbuah ilmu, kita menuntut ilmu. Sampai jam 6 ya Tan? Ya udah sampai tuh jam 6. Nah, selesai saya tugas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, kelak diwafatkan menjadi manusia yang husnul khotimah, dan insya Allah kelak di akhirat kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.